Besti Bulog, kembali lagi di Beris Be Food Stories dengan saya Yuniar. Nah, hari ini kita akan kenalan nih lebih jauh dengan sosok anak muda yang menginspirasi, yang gak cuma mikir soal dirinya sendiri, tapi juga mikirin banyak orang. Kita bakal ngobrol tentang bagaimana aksi nyata bergerak membantu sekitar dan satu langkah kecil bisa memberikan ribuan arti. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Najwa. Halo Kak. Halo Kak Najwa, lagi sibuk apa nih Kak Najwa? Belakangan lagi sibuk kuliah, kerja dan volunteering aja sih. Iya, sibuk banget ya. Kak Najwa sudah lama bergabung di Impact ini Kak? Sudah cukup lama, sekitaran 6 bulan, 8 bulanan sih. Oh, sudah lama ya Kak ya? Nah Kak, boleh nggak dikenalkan nih sama Besti Bulog? Karena kan mereka mungkin belum tahu nih Impact itu apa gitu. Boleh diceritakan sedikit tentang Kak Najwa dan juga perannya di Impact. Oke. Perkenalkan, aku Najwa. Aku sebagai koordinator wilayah yang memegang Impact daerah Jakarta. Nah, peran aku sendiri di sini menghandle timku dari teman-teman tim Jakarta, dan Impact sendiri ini jadi wadah untuk berkembangnya anak-anak muda, memberikan dampak positif ke masyarakat dan lingkungan. Juga lewat Impact ini harapannya anak-anak muda bisa mendorong pengembangan mereka secara inklusif lewat program berdampak, juga edukasi, dan juga lewat teamwork gitu. Oh, berarti memang Impact ini dia sebuah NGO yang ini ya Kak ya, support masyarakat gitu ya Kak ya? Betul sekali. Nah, kalau Impact ini Kak, tadi kan udah disampaikan bahwa digerakkan oleh anak-anak muda yang berkumpul terus berbagi aksi positif gitu ya. Nah, boleh nggak Kak dijelasin lebih dalam lagi fokusnya di bidang apa sih Impact ini? Oke, fokusnya dari Impact sendiri ini, fokusnya sejauh ini masih di masyarakat dan lingkungan. Contohnya masyarakat tuh meliputi panti jompo, panti asuhan, seperti yayasan disabilitas mental, teman-teman ODGJ, juga sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus kalau di lingkungan sendiri ini kita pernah ngadain program bersih-bersih sungai, juga kita pernah ada penanaman kayak hidroponik gitu sih sejauh ini. Oke, berarti ini anggotanya udah berapa banyak nih Kak? Anggota keseluruhan tim Jabodetabek dan Bandung itu hampir 200 orang. Wow, banyak juga ya. Dan itu pasti join pas kalian lagi bikin volunteering atau gimana? Oh oke. Jadi sistemnya kita ini sebenarnya open volunteer. Jadi per daerah itu punya timnya masing-masing untuk ngurusin di belakang layar sebelum kegiatan. Lalu setelah itu kita ngadain open volunteer yang dimana volunteer ini bayar untuk contribution fee selama kegiatan. Gitu. Oke. Nah, kalau Kak Najwa sendiri nih dan tim ya, untuk menentukan program atau kegiatan sosial itu tuh berdasarkan apa nih Kak biasanya? Kan tadi banyak ya ada di panti jompo, panti asuhan, tapi apa sih pertimbangannya gitu ya dalam menentukan misalnya di bulan ini kita mau volunteer ke mana gitu, aksinya ini gitu. Oh, kalau misalnya sejauh ini aku dan timku biasanya dari riset sih Kak. Kayak misalnya fokus utama kita itu ke tempat dan wilayah yang jarang dilihat sama banyak orang gitu. Contohnya misalnya kita nyari panti asuhan yang memang jarang didatangi sama orang-orang atau jarang orang membantu gitu. Dan tapi kita nggak jarang juga sih bikin kegiatan sesuai urgensi sama wilayah tersebut gitu. Kayak contohnya misalnya korban bencana gitu. Kita pernah ngadain kegiatan sama anak-anak di kemarin korban bencana kebakaran yang di Kemayoran. Waktu itu. Iya. Nah Kak Najwa, program terdekat nih dari Impact apa nih sekarang nih? Kalau program terdekat deket-deket ini tuh aku pengen ngadain bikin ada gerakan Ciliwung bersih, kebetulan komunitas Ciliwung bersih itu. Jadi kita lagi-lagi kita ingin membersihkan sungai. Setelah ada kegiatan bersih-bersih sungai itu, nanti akan ada pengolahan sampahnya sih, cara pengolahan sampah plastik gitu, langsung di tempat itu sendiri. Di Ciliwungnya Di Ciliwungnya. Jadi kita kayak naik perahu karet gitu sama bapak-bapak yang lagi suka bersih-bersih di sana. Jadi nanti kita bareng-bareng untuk ngebersihin sungai Ciliwung. Positif banget nih kegiatannya. Nah, untuk Besti Bulog mungkin yang mau join itu bisa lihat di mana nih Kak kegiatan-kegiatannya? Kalau misalnya yang mau join nih Besti Bulog bisa cek Instagramnya Impact, itu @impact.id, atau mungkin bisa ngelihat program-program Impact Jakarta juga di impact.jkt gitu. Nah, boleh nggak
Kak Nacho diceritakan ya suka duka dalam menjalankan program-program, pasti kan banyak nih ya yang suka dukanya gitu. Kalau misalnya dibilang suka duka sih banyak banget ya Kak, karena kan aku udah cukup lama berbulan-bulan juga, hampir 1 tahun di Impact ini. Pasti kalau sukanya itu pasti ada kayak rasa feel yang puas gitu loh, ketika ngelihat ada ada suatu perubahan nyata gitu dari yang kita udah korbankan waktu dan tenaga kita gitu, ngelihat teman-teman dekat kita yang mungkin juga jadi terinspirasi jadi untuk ikut bergerak juga gitu. Kalau dukanya mungkin dukanya sejauh ini mungkin karena ada tantangan dari lapangan, kayak misalnya kita sadar kita kurang partisipasi, nggak dikit juga dari skeptisisme dari masyarakat terhadap volunteer-volunteer atau relawan yang lain gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri sih dukanya nggak terlalu gimana-gimana ya, karena kan ini komunitas juga, Iya, jadi betul. Kita saling support untuk saling tumbuh bareng gitu di satu posisi. Berarti banyakkan sukanya sebenarnya. Benar. Apalagi bisa bantu orang ya. Benar. Iya benar-benar. Nah, di timnya Kak Nacho ini kan isinya anak-anak muda kan. Bagaimana sih cara menjaga semangat mereka itu untuk tetap peduli, terus tetap semangat dan juga nggak gampang menyerah. Apalagi kita tahu kan sekarang Gen Z ini ketemu masalah mudah menyerah gitu ya. Gimana sih Kak? Kalau dari aku sendiri tantangannya mungkin karena di tengah kesibukan kita masing-masing gitu, mungkin masih ada yang sibuk kuliah dan juga kerja gitu. Karena kalau misalnya dari aku sendiri, aku nggak cuma fokus untuk ke programnya sendiri dan maksudnya tujuannya kayak nggak selalu bahasnya program terus gitu. Kalau misalnya ketemu, kadang aku selipin ada pembahasan-pembahasan di luar kegiatan gitu untuk bonding sesama antar anggota. Jadi kerjanya juga jauh lebih mudah kalau misalnya ada ide kita tampung, kita dengerin. Kalau misalnya ada yang lagi capek atau down, kita masing-masing semangatin gitu. Jadi kita lebih ke ngerasa tumbuh bareng aja sih Kak, biar jadi lebih dekat dan kayak rasa keluarga gitu. Iya sih, benar-benar memang harus dijaga ya kedekatannya, ada personal attachment-nya gitu ke mereka ya, benar-benar. Nah, buat Besti Bulog nih yang lagi dengerin, mungkin ngerasa pengen ikut terlibat gitu ya, pengen bantu, tapi mungkin mikir, aduh kayaknya aku belum siap nih gitu. Atau mungkin kayaknya aku nggak punya sumber dayanya nih untuk ikut. Atau nanti aja deh kalau misalnya aku udah mencapai sesuatu aku baru ikut untuk volunteer gitu ya. Nah, apa sih pesannya Kak Nacho buat anak-anak muda Besti Bulog tuh di luar sana supaya ikut nih kegiatan-kegiatan positif seperti volunteering tadi? Kalau misalnya pesan dari aku untuk Besti Bulog yang mungkin mau mulai sesuatu tapi kayaknya belum ngerasa cukup atau ngerasa pantas, kalau dari aku sendiri pesannya kita nggak perlu jadi siapa-siapa dulu untuk memulai sesuatu gitu loh. Nggak perlu untuk tunggu mapan, tunggu perfect dulu, atau nunggu sesuatu yang harus dicapai dulu untuk mulai peduli ke sekitar gitu. Jadi kalian nggak sendirian, kalian nggak lagi jatuh bangun sendirian dan gak punya siapa-siapa. Masih banyak anak-anak muda di luar sana yang lagi ngerasa up and downs mungkin. Jadi coba untuk mulai lebih peduli, buka matanya ke sekitar, karena kita banyak banget teman-teman di luar sana yang masih membutuhkan kita sebenarnya. Juga kalian akan ngerasa puas ketika kayak hasil yang udah kita perjuangin selama ini, tenaga yang udah kita keluarin, waktu yang udah kita luangin gitu, itu akan kelihatan dan kita ngerasa puas banget kalau misalnya ada perubahan nyata gitu dari situ. Ya, betul. Jadi mulailah dari satu langkah kecil gitu ya, nggak usah mikir. Kebanyakan anak-anak muda kebanyakan mikir ya, Wak. Apa ya, overthinking nggak sih kebanyakan? Itu kalau gini gitu, mulai aja kebanyakan dulu. Denial ya Kak? Iya, mulai aja dulu ya nggak sih? Nah, nanti soal ini belakangan ya kan, atau juga pasti akan terlewati. Dan memang ada rasa puas ya Kak ya kalau membantu orang gitu ya. Nah, Besti Bulog yang sedang mencari kesibukan lain, boleh banget nih bergabung di komunitasnya Impact, punyanya Kak Nacho, dan juga boleh bergabung di komunitas BeFood Community. Nah, kemarin itu Kak Nacho BeFood Community ini juga banyak hal-hal positif yang dilakukan, salah satunya adalah Green Campaign, jadi kita mendaur ulang sampah-sampah plastik gitu Kak. Nah, untuk yang pengen gabung di BeFood Community bisa langsung kunjungi link di bio Instagram di @bulog.befood. Jadi mungkin Kak Nacho juga tertarik gabung, nanti kita juga bisa collab nih Kak ya Kak. Boleh banget. Iya, antara
Be Food Community dan juga Impact ya. betul. Semoga kedepannya bisa nih kita Bisa ya, join. setelah kita collab ya. Iya benar. Kita Karena jadwalkan. seru nih kayaknya volunteering nih. Belum pernah kita lakukan Ayo juga. dong, sekali-sekali Iya. coba. Oke. Wah, obrolan kita hari ini sangat seru banget, sangat ngebuka mata dan hati. Jadi anak muda itu nggak cuman mager-mager overthinking, tapi bisa semangat dan menggunakan energinya itu untuk hal-hal positif ya, Kak Najwa ya. Nah, bisa digunakan untuk hal-hal yang berbau peduli gitu ya, dan juga aksi nyata untuk lingkungan sekitarnya. Lewat cerita Kak Najwa dan teman-teman di Impact, kita bisa belajar nih bahwa hal-hal besar itu ternyata dimulai dari satu langkah kecil dengan niat yang tulus dan juga satu aksi yang sederhana tapi tetap dilakukan sepenuh hati. Oke, terima kasih banyak nih Kak Najwa sudah hadir di Be Food Stories di episode kali ini. Semoga kita bisa collab nih ke depannya ya Kak ya. Betul, nanti kita jadwalkan ya Kak ya. Oke, dan juga terima kasih untuk Besti Bulog di luar sana yang menonton episode Biris kali ini. Dan juga stay tune di episode Biris selanjutnya. And see you!